Halo guys, balik lagi di video kita. Nah, kali ini kita akan spill ya bagaimana caranya untuk memilih jenis pompa air yang kalian butuhkan. Mungkin di video saya sebelumnya itu durasinya terlalu panjang ya, dan banyak teman-teman yang mungkin masih kurang paham. Nah, kali ini saya akan jelaskan secara singkat saja ya, supaya durasinya tidak terlalu panjang. Kadang ada orang yang tidak suka nonton lama-lama gitu ya. Nah, kalau kalian kebutuhan pompa airnya buat di rumah ya, sumber airnya itu ya dari PDAM, dari sumur gitu ya, dari kolam, jarak airnya tidak terlalu jauh ya, maksimal itu 9 meter. Kalian boleh pakai pompa sumur dangkal seperti ini ya. Jadi ini semua jenis ini yang modelnya begini, kalau kalian lihat di pasaran ya, di toko-toko pompa air gitu ya. Kalau model begini, nah model begini, ini pompa air sumur dangkal, maksimal 9 meter. Kalian boleh pakai ini, misalnya untuk di PDAM. PDAM kan itu airnya bukan lagi dangkal ya, ngalir gitu ya. Jadi kalian bisa pakai ini, ya, jenisnya seperti ini. Bedanya ya, kalau yang ini tidak otomatis ya. Kalau yang ini, yang begini ada tangkinya begini, ini otomatis. Begitu aja ya. Ini saya kasih tahu tips paling simpel. Ini juga otomatis, cuma nggak pakai tangki. Ini udah agak canggih ya dari Shimizu ya. Jadi begitu. Otomatis itu apa dan tidak otomatis itu apa? Nah, kalau ini hidupin dan matiinnya, kalian colokin ke listrik itu manual, dicolok ya, matinya juga dilepas begitu ya. Nah, begitu manual. Kalau yang otomatis, kalian tinggal colokin aja gitu ya ke listriknya, kalian colokin. Kalau udah selesai instalasi, udah bener, kalian buka keran, itu hidup otomatis, begitu maksudnya ya. Kalian mau matiin mesinnya juga tinggal matiin kerannya, udah mati otomatis mesinnya, begitu ya maksudnya kalau yang otomatis ya. Nah, kalau kalian misalnya kan tadi itu untuk di rumah. Nah, kalau yang untuk kebutuhan airnya agak banyak nih kayak gini, ini pompa sentrifugal, pompa air yang untuk mengalirkan saja ya. Jadi untuk debit, cari debit banyak, airnya banyak, pakai ini ya. Misalnya untuk depot-depot gitu ya. Nah, untuk pengisian tangki-tangki gitu ya, pakai ini. Nah, terus kalau misalnya kalian punya sumur atau kolam itu agak dalam ya. Ingat, sumur airnya atau kolamnya itu agak jauh, agak dalam, di atas 9 meter ya, maksimal di 15 meter kalian pakai semi jet pump seperti ini ya. Nah, ini semua semi jet pump ya. Kalau lubang masuk airnya cuma satu ya, kelihatan nih begini, semi jet pump ya. Kemudian, nah untuk yang lebih dalam lagi, pompa jet pump namanya ya, seperti ini. Ini ada dua lubang nih untuk masuk air. Nanti ada caranya, cara pasangnya, cuma nggak saya tunjukin di sini ya. Nah, ini untuk pompa yang jenisnya lebih dalam lagi sumber airnya ya. Di bawah itu, di kedalamannya airnya jauh ya, di atas 15 meter ya, jauh misalnya. Nah, itu pakai yang jet pump seperti ini ya, bisa sampai 30 meter gitu ya. Tapi untuk kekuatannya seberapa kencang itu disesuaikan lagi sama wattnya, beda-beda ya. Nah, kalau ini 200 watt gitu ya, kalau ini 125 watt, itu beda debit airnya. Nah, saya liatin ya. Nah, kalau kayak gini 28 liter per menit ya, 28 liter per menit. Maksimal ketinggian 29 meter ya. Kalau 29 meter itu debitnya makin sedikit ya, cuma 11 liter aja. Nah, kayak gini, makin tinggi airnya makin sedikit gitu ya logikanya ya. Nah, yang kecil juga sama ya, 28 liter per menit ya, tapi dia bisa jangkau sampai 20 meter aja ya.
Nah, seperti itu. Makin tinggi makin dikit airnya, cuma 10 liter kalau 20 meter ke atas. Ya. Kalau cuma rumah yang satu lantai, ini pompa segini udah kenceng semua, ya. Udah pasti cukup. Lantai 2 juga masih bisa. Sebagian juga orang kalau pakai pipa setengah inch itu buat naikin ke atas, itu udah bisa naik sampai ke lantai 3, ya. Seperti itu. Cuma kalau yang ini pompa sumur dangkal. Gitu aja, guys. Ya. Udah paling simple. Kalau untuk pendorong, misalnya dari tandon, ya, dari tangki atas, pakai booster. Seperti ini, pompa booster. Nah, gitu paling simpel ya. Nah, seperti ini. Jadi saya jelasinnya singkat aja ya, karena banyak juga yang komplain di video saya kalimatnya diulang-ulang ya. Kadang udah diulang-ulang juga kan ada yang belum paham gitu. Jadi setiap orang itu menerima informasi dari kita itu berbeda-beda. Ada yang cepat gitu ya, ada yang harus diulang-ulang baru paham gitu ya. Nah, kalau cari merek yang lebih bagus, ada nih Hitachi ya. Dari riwayat pembelian itu rata-rata yang cerita pakai Hitachi itu ada yang belasan tahun, nggak rusak-rusak gitu ya. Paling otomatisnya aja biasanya kalau udah lama. Nah, seperti ini juga ya. Nah, ini bisa booster, bisa nyedot kalau dari Hitachi. Ya. Bisa booster, bisa nyedot. Kalau ini bisa nyedot juga maksimal 9 meter. Ya. Bahkan bisa di 15 meter ini. Ya, sedotannya. Untuk ketinggiannya seberapa jauh itu tergantung wattnya lagi. Kalian bisa lihat di toko pompa-pompa di sekitar alamat kalian. Kalau lebih dalam lagi sumber airnya, pakai yang submersible seperti ini. Ya, pompa submersible. Dia jangkauannya lebih jauh ya, bisa sampai 33 meter ya. Ada yang bisa sampai 50, ada yang bisa sampai 100, tergantung wattnya lagi, tergantung spesifikasinya lagi gitu ya. Nah, mungkin ini video singkat dari kita. Jadi gitu ya guys. Informasinya semoga bisa diterima. Nah, ini ada juga pompa celup. Ya, pompa celup ini pompanya dicelup aja. Nanti kalian tinggal pasang aja selang di ujungnya. Ya. Semoga bisa dipahami ya. Thank you.